Saat Indonesia berdiri gagah di panggung dunia lewat KTT Gaza, Malaysia justru dibiarkan di luar pintu. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelumnya, aku doakan rezeki yang berlimpah buat kamu yang udah like dan subscribe. Dan tulis di kolom komentar dari mana asalmu, supaya jadi ajang silaturahmi. Yuk kita mulai! Dunia kembali menoleh ke Indonesia setelah Prabowo Subianto hadir dalam konferensi perdamaian Gaza di Mesir pertengahan Oktober 2025. Undangan itu langsung jadi sorotan publik karena Malaysia, negara tetangga yang selama ini lantang membela Palestina, ternyata tidak ikut dipanggil. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa Indonesia bisa duduk di kursi utama sementara Malaysia justru absen dari meja pembicaraan yang menentukan masa depan Gaza? Anwar Ibrahim menjelaskan bahwa Malaysia tak diundang karena menolak beberapa poin dari rancangan perdamaian yang disodorkan Amerika Serikat. Ia menilai isi proposal itu belum sepenuhnya menjamin kedaulatan Palestina, jadi pemerintahnya tak bisa memberi dukungan penuh. Pernyataan itu jadi bahan diskusi panas di media, sebab masyarakat merasa Malaysia yang selama ini vokal justru tidak diberi ruang berbicara di forum internasional. Banyak analis menilai undangan ke KTT Gaza memang tak semata soal kepedulian, tapi juga soal kesesuaian sikap politik. Ibarat pesta besar, hanya tamu yang setuju dengan tema acara yang akan mendapat undangan. Negara yang berbeda pandangan dianggap tidak sejalan. Malaysia yang menolak sebagian poin akhirnya dipandang tidak cocok, sementara Indonesia yang lebih terbuka malah dipercaya ikut menyusun kesepakatan perdamaian. Kehadiran Indonesia di forum itu bukan sekadar simbol. Prabowo terlihat berdiri sejajar dengan para pemimpin dunia saat pembacaan deklarasi gencatan senjata. Indonesia juga berkomitmen mengirim hingga 20.000 personel pasukan perdamaian untuk membantu menjaga stabilitas Gaza pasca konflik. Langkah besar ini membuat banyak pihak menilai Indonesia sedang naik kelas dalam diplomasi global. Bagi Indonesia, ini bukan hal baru. Dukungan terhadap Palestina sudah mendarah daging sejak masa Soekarno. Kini, di bawah pemerintahan baru, semangat itu dilanjutkan dengan tindakan nyata. Indonesia bukan lagi penonton yang bersorak di tribun, tapi pemain yang masuk ke lapangan membawa bola perdamaian. Langkah ini disambut positif oleh negara-negara Timur Tengah yang melihat komitmen nyata, bukan sekadar pernyataan politik. Meski begitu, keputusan Malaysia menolak rancangan perdamaian menunjukkan sikap idealis yang kuat. Mereka ingin memastikan tak ada pasal yang bisa merugikan rakyat Palestina di masa depan. Namun, konsekuensinya, negara itu terpaksa menepi dari meja pembicaraan. Dalam diplomasi global, idealisme tinggi sering berhadapan dengan realitas politik yang menuntut kompromi. Publik Malaysia tentu merasa ganjil melihat Indonesia tampil di forum yang biasanya mereka ikuti. Di media sosial muncul beragam komentar yang menyebut Malaysia seolah kehilangan pengaruh regional. Tapi sebagian warganya juga memahami bahwa setiap negara punya strategi diplomasi sendiri. Ada yang memilih keras di luar meja pembicaraan, ada juga yang memilih lembut di dalam ruang perundingan. Bagi Indonesia, undangan ke KTT Gaza menjadi ujian sekaligus peluang. Dunia kini menanti, apakah kehadiran ini akan diikuti langkah nyata atau hanya berhenti di panggung seremonial. Pemerintah menyebut partisipasi ini adalah bentuk kepedulian, bukan pencitraan. Namun, tentu masyarakat berharap hasilnya tidak berhenti pada foto dan sambutan, melainkan pada tindakan nyata di lapangan kemanusiaan. Malaysia pun tak tinggal diam. Mereka tetap menyalurkan bantuan melalui lembaga swadaya mandiri dan organisasi Islam internasional. Sikap itu menunjukkan bahwa absennya dari forum tak berarti absen dari perjuangan. Tapi tetap saja di mata publik global yang hadir di forum besar dianggap lebih berperan. Perbandingan inilah yang membuat isu Malaysia iri ramai jadi bahan pembicaraan di dunia maya. Isu ini sebetulnya menggambarkan dinamika lama antara dua negara serumpun. Seperti dua saudara yang sama-sama ingin menunjukkan siapa paling peduli pada tetangga yang sedang kesulitan. Bedanya, kali ini Indonesia mendapat sorotan lebih besar karena langkahnya konkret dan strateginya lebih diterima komunitas internasional. Dan dari sinilah kisah Malaysia iri mulai menggema di media dan ruang publik Asia Tenggara. Setelah KTT Gaza usai, perhatian dunia justru tertuju pada bagaimana Indonesia melanjutkan perannya. Pemerintah menegaskan bahwa keterlibatan ini bukan untuk mencari sorotan, tapi untuk mendorong langkah nyata di lapangan kemanusiaan. Rencana pengiriman pasukan perdamaian, tenaga medis dan logistik,
terus dibahas bersama PBB. Banyak pihak menilai ini sebagai bukti bahwa Indonesia tidak sekadar hadir, tapi siap turun tangan. Sementara itu, Malaysia memilih fokus pada jalur diplomasi bilateral dan dukungan rakyat. Sejumlah lembaga kemanusiaan Malaysia mengirim bantuan lewat jalur Mesir dan Lebanon. Mereka menegaskan bahwa absen dari konferensi Gaza bukan berarti berhenti berjuang. Justru, Malaysia ingin menunjukkan sikap independen, tidak mau terjebak pada tekanan politik yang bisa membelokkan niat awal membantu rakyat Palestina. Di media sosial, warganet Indonesia dan Malaysia terlibat perdebatan seru. Ada yang menyindir, ada juga yang membela. Sebagian warga Malaysia menilai kehadiran Indonesia hanyalah simbol tanpa hasil konkret. Namun banyak pula yang mengakui bahwa posisi Indonesia kini lebih kuat karena mampu duduk bersama negara besar dan berbicara di forum global. Narasi iri pun tumbuh dari percakapan tanpa henti di dunia maya. Pakar hubungan internasional menilai bahwa ini adalah kompetisi sehat. Dua negara serumpun sama-sama ingin menunjukkan empati terhadap Palestina, tapi jalurnya berbeda. Indonesia memilih diplomasi terbuka, Malaysia memilih prinsip tegas. Dalam teori politik luar negeri, dua pendekatan ini sebenarnya bisa saling melengkapi jika diarahkan pada tujuan yang sama, yaitu perdamaian abadi di Timur Tengah. Indonesia kini dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara idealisme dan realitas. Kita harus tetap berpihak pada kemanusiaan tanpa kehilangan kemampuan berdiplomasi. Dalam forum dunia, suara keras tanpa tindakan bisa diabaikan. Tapi, tindakan tanpa prinsip juga bisa menimbulkan pertanyaan. Maka kehadiran Indonesia di KTT Gaza menjadi ujian moral sekaligus politik yang sangat penting. Bagi Malaysia, peristiwa ini seperti cermin besar. Di satu sisi, mereka bangga tetap teguh dengan prinsip. Namun di sisi lain, dunia bergerak tanpa menunggu. Banyak pihak menilai inilah saatnya Malaysia memperbarui strategi diplomasi agar lebih fleksibel tanpa kehilangan arah. Jika tidak, mereka bisa tertinggal dalam percaturan internasional yang semakin dinamis. Konferensi Gaza juga menegaskan bahwa Asia Tenggara kini punya pengaruh baru dalam isu Timur Tengah. Indonesia muncul sebagai jembatan komunikasi antara dunia Islam dan Barat. Peran ini dulunya dipegang negara-negara Arab, tapi kini mulai bergeser. Kepercayaan itu datang karena rekam jejak diplomasi Indonesia yang selalu menolak kekerasan dan menjunjung perdamaian sejati. Namun di balik keberhasilan itu, Indonesia juga harus siap menghadapi tantangan berat. Membangun perdamaian bukan pekerjaan sekejap, apalagi di wilayah sekompleks Gaza. Butuh kesabaran, dana besar, dan dukungan politik internasional. Jika langkah ini tidak diikuti perencanaan matang, maka semua sorotan positif bisa berubah jadi kritik tajam. Masyarakat internasional kini menunggu tindak lanjut nyata dari komitmen Indonesia. Dunia ingin melihat apakah negeri ini benar-benar mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan global dan amanat konstitusi yang menolak penjajahan. Bila berhasil, Indonesia bisa jadi contoh baru bahwa negara berkembang pun bisa memimpin dalam isu global yang selama ini didominasi kekuatan besar. Bagi rakyat Indonesia, ini jadi momen kebanggaan yang sulit dilupakan. Nama Indonesia muncul di layar berita dunia bukan karena bencana atau krisis, tapi karena peran damai. Meski masih ada suara sumbang yang meremehkan, kenyataannya Indonesia kini punya posisi tawar yang lebih kuat. Perjalanan menuju perdamaian Palestina memang panjang, tapi langkah pertama sudah dimulai dengan tegas dan berani. Pasca KTT Gaza, pemerintah terus menggodok rencana aksi lanjutan yang melibatkan berbagai lembaga. Indonesia ingin memastikan kontribusinya tak berhenti pada simbol politik. Dari pengiriman bantuan medis hingga pelatihan tenaga kemanusiaan di Mesir, semua disusun agar berdampak langsung bagi warga Gaza. Dunia pun mulai melihat Indonesia bukan hanya penonton, tapi pelaku aktif di panggung perdamaian Timur Tengah. Sementara itu, media Malaysia ramai membahas absennya negara mereka dari forum besar tersebut. Beberapa analis di Kuala Lumpur menyebut keputusan itu bukan kegagalan diplomasi, melainkan strategi menolak dominasi Barat dalam penyusunan perjanjian damai. Namun tetap saja, publik bertanya-tanya mengapa suara Malaysia tidak lagi terdengar sekuat dulu. Sebagian merasa kecewa, sebagian lain menilai ini pilihan realistis. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa politik luar negeri bukan soal siapa paling lantang,
melainkan siapa paling dipercaya. Indonesia berhasil membangun reputasi sebagai negara yang konsisten memperjuangkan kemanusiaan tanpa kepentingan tersembunyi. Sementara Malaysia kini berada di persimpangan. Apakah akan tetap pada jalur idealisme keras atau mulai menyesuaikan diri dengan arus diplomasi global yang lebih terbuka? Dalam percakapan publik di Asia Tenggara, muncul semacam persaingan baru yang disebut diplomasi serumpun. Indonesia dan Malaysia kini menjadi dua wajah berbeda dari semangat yang sama. Yang satu memilih diplomasi terbuka dan aktif, yang lain memilih prinsip tegas tanpa kompromi. Dunia memperhatikan bagaimana dua negara ini mewakili suara Asia Tenggara dalam konflik global yang tak kunjung usai. Menariknya, di tengah perdebatan panas, beberapa lembaga kemanusiaan Indonesia dan Malaysia justru mulai berkolaborasi di lapangan. Mereka menyalurkan bantuan bersama lewat perbatasan Rafah dan mendistribusikan kebutuhan pokok bagi warga Gaza. Ini membuktikan bahwa solidaritas kemanusiaan tetap bisa berjalan, meski politik di atasnya berbeda arah. Sebuah bukti bahwa semangat serumpun tak mudah dipatahkan. Dalam konteks regional, kehadiran Indonesia di KTT Gaza juga memperkuat posisi ASEAN sebagai kekuatan moral dunia. Selama ini kawasan Asia Tenggara dikenal damai dan stabil. Dengan Indonesia tampil di panggung internasional, citra itu semakin kuat. Negara-negara ASEAN lain seperti Singapura dan Brunei bahkan memberi dukungan moral agar peran Indonesia terus diperluas dalam isu kemanusiaan global. Namun Indonesia sadar, menjadi pemimpin moral bukan tanpa resiko. Setiap langkah akan diawasi, setiap keputusan bisa dikritik. Jika hasil KTT tidak membawa perubahan signifikan di Gaza, maka semua sorotan bisa berbalik. Karena itu pemerintah berusaha menjaga agar diplomasi ini bukan sekedar pencitraan, tapi benar-benar membawa hasil konkret yang bisa dirasakan rakyat Palestina. Sementara publik Malaysia masih memperdebatkan keputusan pemerintahnya, sebagian tokoh masyarakat mulai menyerukan agar negara itu lebih aktif lagi di forum global. Mereka menilai sudah saatnya Malaysia keluar dari pola lama dan kembali ke meja perundingan. Isu Malaysia iri yang sempat viral justru dijadikan dorongan untuk memperkuat kembali diplomasi regional yang sempat redup. Para pengamat internasional menilai hubungan Indonesia dan Malaysia sebenarnya tidak akan retak gara-gara isu ini. Justru persaingan sehat semacam ini bisa memacu keduanya tampil lebih baik di panggung dunia. Selama kedua negara tetap menempatkan kepentingan kemanusiaan di atas ego politik, maka solidaritas Nusantara akan menjadi kekuatan baru yang dihormati dunia. Pada akhirnya, kisah tentang Malaysia yang iri terhadap Indonesia bukan sekedar gosip politik, tapi cermin bagaimana Asia Tenggara mulai berebut peran dalam isu global. Indonesia berhasil menunjukkan langkah nyata. Malaysia bertahan dengan prinsip. Dua pendekatan ini bisa saling mengisi jika diarahkan dengan bijak. Karena pada dasarnya, baik Jakarta maupun Kuala Lumpur punya tujuan yang sama, yaitu membela keadilan bagi rakyat Palestina.